Indonesia. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. English, there has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. QS Al-Ahzab 21. Suatu malam, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk bersama Umar radhiyallahu anhu rumah mereka. "Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah di waktu ini?" tanya Rasulullah SAW. "Kami keluar karena lapar, wahai Rasulullah," jawab Abu Bakar dan Umar serempak. "Sungguh," kata Rasulullah, "demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku pun keluar dari rumahku saat ini karena sebab yang sama yang telah menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian." Ternyata kompak bertiga, sedang lapar. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka berdua untuk berdiri dan ikut pergi bersama beliau. Mereka lalu mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansyar, Abul Haytham Malik bin OTT Han namanya. Ternyata mereka bertiga tidak menemui Abul Haytham di rumahnya. Istrinya lalu menyambut kedatangan mereka bertiga sambil berkata, "Ahlan wa marhaban, di mana Abul Haytham, suamimu?" tanya Rasulullah. Istrinya menjawab, "Ia sedang pergi untuk menyulingkan air minum kami." Tidak lama setelahnya, datanglah Abul Haytham sambil terkejut melihat kedatangan Rasulullah beserta kedua sahabatnya. Ia pun menemui beliau, lalu berumpah dengan ayah dan ibunya, "Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang hari ini mendapatkan tamu yang lebih mulia daripada aku," kata Abul Haytham. Ia pun lantas pergi, lalu membawakan setangkai dahan kurma yang berisi berbagai kurma segar, basah, dan yang sudah masak. "Makanlah kurma ini," kata Abul Haytham mempersilahkan. Setelah itu, Abul Haytham pergi sambil membawa sebilah pisau untuk menyembelih seekor kambing untuk mereka. Rasulullah pun mengingatkan kepadanya agar ia tidak menyembelih kambing betina yang sedang menyusui. Maka Rasulullah dan kedua sahabatnya itu menyantap berbagai hidangan yang ia sajikan, berupa kurma dan kambing, serta meminum susu dan air yang segar, hingga mereka semua kenyang dan puas. Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, lalu kalian kembali ke rumah kalian setelah kenyang dengan limpahan nikmat yang kalian rasakan ini." Dari kisah tersebut barusan, kita dapat menyimpulkan beberapa pelajaran penting. Rasulullah dan kedua sahabatnya itu keluar rumah karena menahan lapar yang sangat. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan mendapatkan makanan sebagai upaya menempuh sebab yang disyariatkan. Boleh bagi seseorang untuk mencari makanan di rumah salah seorang temannya apabila hal itu menyebabkan ia merasa senang. Tidak mengapa bagi seorang laki-laki untuk bertanya kepada wanita yang ada di balik hijab penghalang apabila laki-laki tersebut bersama orang lain. Dalam kisah di atas terdapat peringatan dari Rasulullah tentang keutamaan nikmat Allah dan perintah untuk bersyukur kepadanya, serta teguran agar berbagai kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak melalaikan kita dari mengingat zat yang memberikan nikmat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sejatinya persahabatan dunia akhirat. Pada suatu hari di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tampak gelisah, wajahnya tegang, langkahnya cepat. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang berkaitan dengan sahabat terdekatnya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu, Umar pun memutuskan untuk mendatangi Rasulullah SAW dengan penuh adab. Ia memberi salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku mengungkapkan kegundahan hatiku atas sikap Abu Bakar terhadapku." Rasulullah SAW menatap Umar dengan kelembutan. Senyumnya menenangkan, lalu bersabda, "Tenangkan hatimu, wahai Umar. Katakanlah apa yang ingin engkau sampaikan." Umar menarik napas panjang, mencoba menata kata, "Aku bertemu Abu Bakar." Namun ia tidak menyapaku lebih dahulu, seolah ia menungguku yang lebih dulu memberi salam. Aku tidak tahu apa kesalahanku padanya. Rasulullah SAW memahami kegelisahan itu. Beliau tidak ingin dua sahabat mulia, dua tiang utama umat terpisah oleh kesalahpahaman sekecil apapun. Maka beliau memanggil Abu Bakar untuk menjelaskan duduk perkaranya. Tak lama, Abu Bakar datang dengan wajah teduh dan sikap penuh hormat. Ia duduk di hadapan Rasulullah SAW. "Wahai Abu Bakar, apa alasanmu bersikap demikian kepada Umar?" Abu Bakar tersenyum lembut, lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku pernah mendengar engkau bersabda, barang siapa yang lebih dahulu memberi salam kepada saudaranya, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Maka aku ingin istana itu diberikan kepada Umar, sahabatku yang aku cintai karena Allah." Kalimat itu menghantam hati Umar bagai petir yang menggetarkan jiwa. Air matanya menetes, lalu mengalir deras. Ia bangkit, mendekati Abu Bakar, dan memeluknya erat sambil menangis. "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wahai Abu Bakar, engkau selalu mendahuluiku dalam setiap kebaikan." Perselisihan pun berubah menjadi pelajaran yang indah tentang cinta karena Allah, tentang keikhlasan yang tak mencari pujian, dan tentang persaudaraan yang tumbuh dari hati yang suci. Kisah ini menjadi saksi betapa akhlak para sahabat begitu agung. Dalam hal sekecil memberi salam, mereka masih berlomba dalam kebaikan. Hati mereka dipenuhi cinta, bukan untuk dunia, tapi untuk Allah dan Rasul-Nya. Dari kisah dua sahabat besar ini, kita belajar bahwa persahabatan sejati dibangun atas dasar iman, kasih sayang, dan keikhlasan karena Allah. Mereka saling mencintai bukan karena dunia, tapi karena berharap istana bersama di surga. Demikian cuplikan sejarah tentang keseharian Rasulullah SAW beserta dua sahabat terdekatnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.